Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu kelas 4C Informatika ingin mempresentasikan tugas proyek UAS kami, mata kuliah analisis desain algoritma. Yang hari ini kita mengambil judul tentang pemanfaatan algoritma greedy dalam scheduling kegiatan sehari-hari. Oke, pertama-tama izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldo Aulia Rasman. Di sini hari ini saya sebagai moderator dan tugas di kelompok saya sebagai pembuat PPT dan juga testing kode. Silakan dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Bung Hore Utami. Saya di sini sebagai pemateri dan untuk job desk tim saya untuk menyusun laporan akhir dan mencari rujukan paper. Silakan. Perkenalkan, nama saya Johan. Untuk role saya ini sebagai pembuat psikot. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafarik Fadilah. Untuk di sini saya sebagai pemateri dan job desk saya sebagai pembuat kode program. Oke, boleh di next. Oke, pertama-tama kita ke pendahuluan terlebih dahulu. Jadi di pendahuluan ini ada boleh next. Pertama, latar belakang. Itu latar belakang dari kelompok kami mengapa sih mengambil judul ini gitu. Jadi latar belakang ini terbagi menjadi beberapa poin yang akhirnya menjadi landasan kelompok kami untuk bisa mengambil materi atau judul dari materi project UAS ini gitu. Yang pertama itu adalah kompleksitas permasalahan. Apa sih ini yang dimaksudnya itu tantangan hidup ini lebih kompleks dibanding era sebelumnya dan terus berubah ya, seperti kita ketahui ya, teknologi semakin canggih, jadi segala perbandingan era dari sebelumnya hingga kini itu pasti berbeda gitu. Nah, era ini membawa kita pada tantangan dan permasalahan hidup yang berbeda dengan era sebelumnya, dan permasalahan dan tantangan ini cenderung menjadi lebih banyak dan kompleks gitu. Lalu yang kedua, keterbatasan waktu, di mana tidak semua orang bisa melakukan semua yang mereka inginkan dalam waktu tertentu, dan rencana seringkali harus disesuaikan kembali gitu. Nah, jadi kita ini pada masalah ini tuh perlu beradaptasi dengan waktu dan melakukan hal-hal berbeda dalam hidup kita setiap harinya. Lalu next. Lalu poin kedua lebih tepatnya itu tentang atau poin ketiga maaf, itu tentang perkembangan teknologi, dimana yang dimaksud dari poin ini yaitu dari kertas ke digital. Apa sih itu maksudnya? Jadi dulu kertas dan pena adalah alat pengingat kita gitu. Nah, kini di masa sekarang ini smartphone dan laptop yang justru menjadi alat utama untuk kegiatan kita sehari-hari itu dengan fitur notifikasi pengingatnya. Nah, pada zaman ini tuh tidak semua orang bisa melakukan semua yang ingin mereka lakukan dalam jangka waktu tertentu, dan tidak semua orang bisa melakukan semua yang ingin mereka lakukan dengan waktu mereka. Terlebih lagi, rencana manusia tidak selalu dilaksanakan dengan baik, sehingga rencana seringkali harus disesuaikan kembali untuk masa depan. Nah, pada masa-masa awal, kertas dan pena adalah alat yang efektif untuk mengingatkan Anda tentang apa yang ingin Anda lakukan di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Nah, tapi kan teknologi ini sudah berkembang ya, sudah berkembang pesat, dan kini kita bisa menggunakan smartphone atau laptop sebagai pengingat kita, ibaratnya kertas pengingat dulu gitu. Kalau kita dulu kan pakai ibaratnya notebook gitu ya, untuk bisa nulis-nulis kegiatan apa harus kedepannya yang akan kita lakukan. Nah, pada sekarang tuh biasanya smartphone dan laptop yang biasa kita gunakan. Dengan notifikasi ini, notifikasi yang berupa sebuah pengingat, dan masih banyak lagi fitur yang lainnya gitu. Lalu yang poin keempat tentang manajemen aktivitas. Yang dimaksud dari poin manajemen aktivitas ini yaitu yang pertama, perencanaan aktivitas. Jadi aplikasi perencana mencatat durasi dan prioritas setiap aktivitas penting itu. Konsep lain yang membantu melaksanakan aktivitas yang diperlukan butuh perencanaan yang menentukan durasi setiap aktivitas yang akan dicatat gitu.
Nah, aktivitas yang dicatat oleh aplikasi ini biasanya merupakan aktivitas penting. Nah, hal ini karena aktivitas yang tidak kritis biasanya tidak pasti dan waktu pelaksananya dapat berubah. Nah, ketika memiliki berbagai aktivitas yang ingin kita lakukan dalam sehari-hari atau dalam jangka waktu tertentu, tidak semuanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tersebut. Nah, lalu yang kedua ada algoritma greedy. Algoritma greedy ya. Algoritma ini kita gunakan untuk memilih nih aktivitas berdasarkan prioritas dan urgensi, sehingga membantu kita untuk bisa mengatur waktu secara efisien. Oke, boleh di next aja. Lalu poin terakhir mungkin ya yang menjadi latar belakang kita mengambil tema ini yaitu pentingnya prioritas. Dimana yang dimaksud dari poin ini yaitu efisiensi penjadwalan, dimana kita ingin menerapkan prioritas pada aktivitas supaya bisa membantu gitu aplikasi ini untuk menjadwalkan sehingga pekerjaan yang kita lakukan itu bisa lebih efisien. Dan yang kedua, manajemen waktu. Nah, algoritma greedy yang kita pakai ini digunakan untuk bisa membantu dan bisa bermanfaat, dan bisa juga sehingga waktu yang kita punya itu bisa bermanfaat dan luang gitu, dan bisa mengatur aktivitas berdasarkan prioritas kita tuh yang mana gitu, dan juga bisa mengatasi masalah manajemen waktu yang buruk. Jadi kenapa kita menggunakan algoritma greedy ini supaya bisa membantu kita memutuskan bagaimana aktivitas yang harus dilakukan sesuai dengan prioritas kita masing-masing, dan juga untuk bisa membantu misalkan kita punya kendala pengaturan jadwal yang buruk atau time management yang buruk. Nah, kita bisa memanfaatkan algoritma greedy ini. Boleh di next. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, silakan. Oke, baik. Saya ingin melanjutkan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Untuk selanjutnya kita itu sudah menentukan rumusan masalahnya. Pertama yang kita ambil adalah pengelolaan dan prioritasi aktivitas. Jadi bagaimana sih cara kita mengelola dan memprioritaskan aktivitas dalam waktu terbatas. Yang kedua ada penggunaan teknologi modern. Jadi di sini tuh kita bagaimana teknologi modern dapat membantu manajemen waktu secara lebih efisiennya lagi. Terus yang terakhir ada penerapan algoritma greedy. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana algoritma greedy dapat diterapkan untuk memilih aktivitas berdasarkan prioritas. Nah, ini untuk batasan masalahnya. Yang pertama kita akan memfokuskan kepada algoritma greedy-nya. Jadi hanya membahas penyelesaian masalah yang dapat dipecahkan dengan teknik greedy seperti penjadwalan dan pemilihan aktivitas berbasis prioritas tanpa ketergantungan antar aktivitas. Terus yang kedua ada teknologi modern. Jadi nanti si batasan masalah ini hanya bisa membahas teknologi yang relevan dengan manajemen waktu seperti aplikasi manajemen tugas, perangkat lunak, kalender, dan alat pengingat. Yang terakhir ada aktivitas yang terukur. Jadi hanya aktivitas yang dapat diukur secara kuantitatif dalam hal waktu dan prioritas yang akan dipertimbangkan nanti. Keputusan optimal pada setiap langkah berdasarkan kriteria tertentu, dengan harapan bahwa keputusan ini akan mengarah pada solusi optimal secara keseluruhannya. Nah, misalnya dalam konteks manajemen waktu, algoritma greedy dapat digunakan untuk memilih aktivitas yang paling mendesak atau paling penting dari daftar aktivitas yang sudah kita buat. Nah, di sini juga ada dua tujuan penelitian kita. Yang pertama ada menemukan dan menganalisis strategi efektif untuk mengelola dan memprioritaskan aktivitas dalam jangka waktu terbatas. Yang kedua, ada menerapkan algoritma greedy untuk mengembangkan model penjadwalan aktivitas yang optimal dan dapat memprioritaskan aktivitas pengguna secara otomatis berdasarkan pentingnya setiap aktivitas. Nah, kita lanjut ke metode penelitian yang sudah kita rancang. Yang pertama ada studi literatur. Jadi di studi literatur ini kita mengumpulkan informasi dan teori mengenai manajemen waktu, algoritma greedy dan teknologi modern untuk untuk memanajemen waktu serta mengkaji literatur untuk memahami konsep dan aplikasi dari teknologi manajemen waktu itu sendiri. Nah, yang kedua ada pengembangan model algoritma. Untuk mengembangkan algoritma greedy ini kita
kita mengoptimalkan penjadwalan aktivitas berdasarkan prioritas, serta menentukan area penelitian yang belum cukup dieksplorasi dan yang relevan dengan pengembangan solusi manajemen waktu. Yang ketiga ada studi kasus dan analisis eksperimen. Jadi di studi kasus ini kita menerapkan algoritma greedy pada studi kasus nyata menggunakan data sekunder. Terus yang keempat kita melaksanakan kode. Jadi di tahapan kode ini merupakan proses penerjemahan bentuk desain menjadi kode atau bentuk bahasa yang dapat dibaca oleh mesin. Dan yang terakhir kita melakukan testing. Jadi setelah pengkodean selesai, dilakukan pengujian terhadap sistem dan juga kode yang sudah dibuat. Tujuannya untuk menemukan kesalahan yang mungkin terjadi untuk nantinya itu diperbaiki lagi. Kita langsung masuk ke hasil dan pembahasan dari penelitian kita. Nah, untuk analisis literaturnya, yang pertama ada teknologi manajemen waktu. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas seperti kecerdasan buatan dalam aplikasi manajemen waktu dan untuk mengelola waktu untuk lebih meningkatkan efisiensinya. Yang kedua ada algoritma greedy. Jadi si algoritma greedy ini tuh untuk membuat keputusan yang optimal secara iteratif untuk setiap langkah berdasarkan prioritas dan digunakan untuk memilih aktivitas yang paling mendesak atau penting dalam penjadwalan. Next. Nah, ini ada pengembangan model algoritma greedy. Jadi di pengembangan model algoritma ini kita sudah menentukan kriteria untuk nantinya lebih dispesifikasikan lagi. Yang pertama ada urgency. Jadi nanti di urgency ini kita menentukan tingkat mendesaknya aktivitas. Nah, yang kedua ada durasi. Di durasi ini kita menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas. Yang ketiga, yang terakhir ada kepentingan. Jadi nanti si program ini akan menentukan tingkat kepentingan dari aktivitas yang terhadap tujuan pengguna gitu. Jadi gimana penggunanya nanti memakainya. Jadi, nanti si programnya bakal menentukan mana yang lebih penting. Okay, next. Nah, untuk ini akan saya serahkan kembali kepada moderator. Jadi saya sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Teh Bunga. Mungkin bisa dilanjutkan langsung oleh rekan saya kepada Bang Johan. Boleh dipersilakan. Oke, terima kasih Aldo. Jadi di sini saya akan menjelaskan dengan sudokutnya ya, yang dimana di sini judul programnya pemanfaatan algoritma greedy dalam scheduling di kehidupan sehari-hari. Lalu yang sini define server name, username, password, sama DB name. Ini itu adalah langkah awal di mana kita mendefinisikan detail koneksi seperti alamat server, database, nama pengguna, kata sandi, dan nama database yang ingin diakses. Lalu yang kedua, di sini ada setcon to new database connection using name server dan sebagainya. Nah, langkah ini menciptakan koneksi baru ke database menggunakan detail yang telah didefinisikan sebelumnya. Lalu yang selanjutnya, di sini ada if con has connection error then sampai selesai. Di mana ini programnya tuh memeriksa apakah terjadi kesalahan dalam proses koneksi. Display connection failed, connection error message kalau salah ya. Jika terjadi kesalahan, program akan menampilkan pesan yang menjelaskan masalah koneksi. Lalu di sini ada terminate program, di mana program akan dihentikan jika tidak dapat terhubung ke database. Lalu di sini ada sudoku tentang indeks HTML ya. Di mana struktur dokumennya dimulai dengan HTML, menandakan awal dari dokumen HTML-nya. Lalu yang kedua ini setel bahasa N atau bahasa Inggris, mengatur buat ke bahasa Inggrisnya. Lalu bagian head berisi metadata dan tautan yang relevan untuk si dokumennya. Lalu setel charset ke UTF-8, mengatur encoding karakter untuk dokumen ke UTF-8 ini. Lalu setel judul ke schedule organization, atau mengatur judul si webnya apa. Lalu bagian bodinya, area di bodinya ini area utama dari dokumen HTML-nya ini. Lalu setel kelas background dan warna teksnya, menerapkan gaya background dan teks menggunakan kelas Tailwind. Lalu sini ada bagian header nih. Header itu bagian atas dari dokumennya. Setel kelas background dan warna teksnya,
menerapkan AI background dan teks pada header menggunakan kelas Tailwind yang sudah ditetapkan tadi. Lalu di sini ada kontainer utama, di mana kontainer utama ini untuk konten halaman. Lalu formulir. Formulir untuk menambahkan aktivitas. Formulir untuk mendapatkan aktivitas baru. Lalu tambah input aktivitas, fill input deskripsi aktivitas, lalu fill input untuk prioritas aktivitas. Skalanya dari 1 hingga 9. Lalu fill input untuk tanggal aktivitasnya. Dan yang terakhir, fill input untuk waktu si aktivitasnya. Date, hours, dan lain sebagainya itu. Lalu tambahkan tombol submit add activity untuk mengirim form atau formulirnya. Lalu formulir untuk melihat aktivitas berdasarkan tanggalnya. Formulir untuk melihat aktivitas berdasarkan tanggal tertentu ini bisa melihat aktivitas pada tanggal tertentu. Di sini ada input berupa field memilih tanggal ya, di mana ini tambah tombol ini mensubmit sebuah tanggal ini untuk melihat aktivitas yang akan menampilkan tanggal dengan aktivitas yang ada di bagian judul untuk bagian yang menampilkan tanggal dengan aktivitasnya. Lalu di sini sertakan db.php, maksudnya apa? Untuk meletakkan file PHP untuk koneksi ke database-nya. Di sini ada query select distinct date from schedule order by date asing. Query SQL untuk memilih tanggal yang berbeda dari tabel jadwal, diurutkan berdasarkan tanggal. Eksekusi query atau menjalankan query si SQL. Jika query SQL menghasilkan nilai den, memeriksa apakah query menghasilkan nilai den itu, maka akan tampil tanggal dengan aktivitas dalam bentuk daftar. Jika tidak, else, ada tanggal yang dikembalikan oleh si query-nya. Tampilkan no dates activity. Misalnya kalau misalkan tidak ada aktivitas yang ditambahkan, maka akan menampilkan pesan yang menunjukkan tidak ada tanggal dan dengan aktivitasnya. Menampilkan aktivitas untuk tanggal yang dipilih. Di sini adalah select date ke input menggunakan tanggal saat ini. Mengatur tanggal yang dipilih ke input pengguna atau tanggal saat ini. Query select from schedule where date sama dengan selected date order by priority as candy. Query SQL untuk memilih semua aktivitas pada tanggal yang dipilih diurutkan berdasarkan skala prioritasnya. Lalu di sini adalah jika query memberikan nilai den, maka apakah query akan menghasilkan nilai inisialisasi array aktivitas by hours. Menginisialisasikan array untuk mengelompokkan aktivitas berdasarkan jamnya. Lalu langsung aja ya lengkap untuk menutup ke koneksi database-nya. Tutup koneksi database di sini, close database connection, menutup koneksi database. Lalu di bagian footer. Di bagian footer ini di sini ada set background and text color classes. Di mana ini akan menerapkan gaya background dan teks pada footer menggunakan kelas Tailwind yang sudah diterapkan tadi. Di sini ada tambahan teks copy kelompok 1 untuk menambahkan teks hak cipta pada bagian footernya. Dan akhiri dokumen.html-nya. Bisa di next. Nah, di sini ada pseudocode di insert.php ya. Di mana di sini tuh ada include.php. Ini adalah langkah di mana kita menyertakan file db.php yang berisi ke detail koneksi ke database. Lalu yang kedua ini ada set activity, priority, date, hours to post, data. Data yang dikirim melalui metode post yang tadi dari formulir disimpan dalam variabel activity, priority, date, dan hours. Lalu yang ketiga, set SQL to insert into schedule. Bla 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 bla. Nah, di mana ini kita akan membuat sebuah pernyataan SQL untuk memasukkan data baru ke dalam tabel schedule dengan nilai-nilai yang sesuai dari variabel yang telah di-set sebelumnya. Lalu yang keempat ini adalah if connection execute SQL successful then dan seterusnya. Ini program akan memeriksa apakah pernyataan SQL berhasil dieksekusi oleh koneksi database. Jika berhasil, pesan sukses akan ditampilkan. Jika gagal, pesan kesalahan beserta detail SQL dan pesan kesalahan dari koneksi akan ditampilkan. Lalu ini adalah close database connection. Koneksi database ditutup setelah operasi selesai.
sini ada close database connection. Nah, gimana ini kan koneksi database akan ditutup setelah operasi selesai. Redirecting to index.php. Pengguna akan diarahkan kembali ke halaman utama index.php. Terminate program atau program diakhiri setelah proses selesai. Lalu yang di sampingnya dia adalah deklarasi include.php. Dimana di sini itu file.php disertakan untuk mendapatkan akses ke database yang tadi barusan. Lalu di sini ada if request method sama dengan post and activity ID is set dan seterusnya. Ini pengecekan dilakukan untuk memastikan bahwa metode permintaan adalah post dan parameter activity ID telah diset, dan di mana nilai activity diambil dari data yang dikirimkan melalui metode post. Lalu di sini ada set SQL to delete from sigil where ID, di mana ini tuh pernyataan SQL disiapkan untuk menghapus catatan dari tabel sigil berdasarkan ID yang diberikan. Lalu ada di sini ada if on prepare SQL is successful. Ini tuh persiapan pernyataan SQL untuk eksekusi dilakukan, dan jika berhasil pernyataan dipersiapkan untuk dieksekusi. Lalu di sini ada bind stmt param i to activity ID. Nah, ini variabel activity ID diikat sebagai parameter integer untuk pernyataan SQL. Lalu di sini ada if stmt execute, di mana ini perintah SQL dieksekusi, dan jika berhasil pengguna diarahkan kembali ke halaman utama index.php dan program akan keluar. Lalu jika else ya, di mana di else terakhir ini jika terjadi kesalahan saat dieksekusi, pesan kesalahan akan ditampilkan. Lalu di sini ada stmt close atau pernyataan SQL ditutup setelah digunakan. Di sini adalah connection close atau close ini. Koneksi database ditutup setelah operasi selesai. Bisa di next. Di sini ada alur desain flowchart ya, di mana di sini akan memulai sebuah programnya, di mana program akan tampil ada dua form, di mana ada form menambahkan aktivitas dan melihat aktivitas berdasarkan tanggalnya. Nah, si user ini akan diarahkan kedua form ini mau mengisi kemana. Di antara yang pertama ini ada user form tambah aktivitas. Tambah aktivitas ini ada 4 ya. Ada aktivitas, skala prioritas, hari, bulan, tahun atau date-nya. Lalu yang keempatnya ini ada jam berapa si aktivitas dimulai. Lalu ketika si user sudah memasukkan aktivitasnya, akan memproses di sistem. Jika prosesnya akan berhasil, maka akan redirect kembali ke halaman utama dan akan muncul data terbaru pada bagian dates with activities. Lalu program selesai. Kalau misalkan program tidak berhasil, maka akan masuk ke menampilkan form pada awal-awal. Lalu sini ada user mengisi form yang ingin melihat aktivitas yang ingin dilihat berdasarkan tanggal, bulan, tahunnya. Lalu ketika si user sudah mengisi formnya, maka si program akan memproses ambil aktivitas untuk tanggal yang dipilih dari database. Apakah berhasil? Jika berhasil akan redirect kembali ke halaman utama dan akan muncul berdasarkan tanggal yang diinput pada activity score atau di bagian activity score-nya itu. Jika gagal, maka akan redirect ke halaman awalnya. Setelah itu selesai. Bisa di next. Mungkin untuk slide ini akan saya kembalikan ke Bang Aldo sebagai moderator. Oke, terima kasih Johan atas penjelasannya. Mungkin kita langsung aja ke materi selanjutnya, yaitu tentang penjelasan tentang source code yang kita buat, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan pada Dava Arik, saya persilahkan. Ya, terima kasih Aldo. Di sini akan saya jelaskan ya source code kami. Pertama di sini ada db.php ya. File PHP ini digunakan untuk menyambungkan ke database ya. Ada server username, password, dan database name-nya. Dan ada fungsi con sama dengan new MySQL server name, username, password, dan database name ini untuk menyambungkan ke dalam database-nya. Dan ini ada condition if ya, untuk apabila
connectionnya error, akan menampilkan error ya. Lalu di sini ada insert.php ya. Ini itu digunakan untuk apa namanya? Memasukkan data yang melalui form yang ada di indeks ya, dan memasukkannya ke database MySQL ya. Dan di sini bisa dilihat activity, priority, date, dan hour-nya. Itu adalah data-data yang ntar dimasukkan melalui indeks, dan ada command SQL-nya insert into database schedule, activity, priority, date, hour, value-nya. Ini data yang diambil dari indeks. Nah, ada if-nya statement query SQL sama dengan true, new record created successfully. Ini artinya adalah yang berhasil ya, datanya masuk ke dalam database. Dan ada else error.sql br connection error. Ini artinya untuk yang gagal ya, apabila semisal database-nya tidak connect. Lalu close ini untuk menutup sesinya. Lalu header location index.php kembali lagi ke index ya. Lalu exit. Nah, di sini ada delete.php. Ini itu file PHP yang berfungsi untuk menghapus data-data yang ada di dalam database-nya ya, yang activity. Di pertama ada seperti biasa include db.php ya, untuk include file db.php yang tadi yang untuk database. Lalu if server request method sama dengan post dan is set post activity ID. Nah, itu apa artinya? Artinya ID yang didapat dari indeks itu sama dengan apa yang didapat dari database ya. Akan prepare delete statement. Ini ada komennya SQL delete from schedule, tabel schedule, where ID, di ID. Dan if state connect prepare SQL ya. Lalu statement bind param i activity ID. Ini itu untuk mengikat ya variables untuk menjalankan yang apa? Ini ya, statement ini. Lalu ada attempt to execute the prepared statement, yaitu yang ini, yang delete. Nah, if statement is execute, artinya executed, akan redirect kembali ke location index.php. Artinya itu data berhasil dihapus dari database ya. Else echo error deleting record con error, artinya gagal apabila semisal datanya itu tidak ada, emang tidak ada, ataupun datanya indeksnya apa namanya belum nyambung ke database ya. Lalu close statement dan close connection. Ini close statement itu statement yang ini di close dan akan di close connection. Nah, di sini ada indeksnya ya, index.php. Kita mulai dari title-nya ya. Ini title-nya adalah apa yang muncul di saat websitenya itu dibuka, schedule organizer namanya. Ini ada di header-nya ya, schedule organizer. Lalu ada activity-nya ya. Ini tuh di dalam form ya. Ini ada form insert, form action insert.php. Ini itu yang akan masuk ke dalam file insert.php untuk dijalankan, nanti dimasukkan ke dalam database ya. Ada activity dengan ID activity, activity name, dan priority hanya dibatasi 1 sampai dengan 9 ya, tidak bisa lebih daripada itu. Date itu untuk tanggalnya, bisa memasukkan tanggal, bulan, dan tahunnya. Lalu ada hour, yaitu jamnya, dan ada tombol add activity-nya. Ini untuk tombol submit. Lalu ini di bawah lagi ada form action index.php method get. Nah, ini di bawahnya ada label view activities for date,
Nah, di sini ada echo YMD ya. Ntar ada ini itu untuk memilih mana yang ingin dilihat di tanggal berapakah. Nanti ada bisa disubmit, lalu view activities itu ya, button submit view activities, nanti akan dimunculkan activities yang ada yang dipilih gitu. Lalu di bawahnya ada date with activities dan nyambung ke nyambung ke sini. Ini ada PHP ya, include db.php. Ini sama seperti tadi untuk menyambungkan file db.php yang menyambungkan ke database-nya. Lalu SQL dates, select distinct date from order by date ascent. Jadi diambilnya berdasarkan ascent ya. Ada result date sama dengan con query SQL date. Lalu ada if ya, statement if result date num rows itu lebih besar daripada 0, maka echo USL class empty for while row result date fetch associate. Nah, di sini itu akan ditampilkan apa namanya? Activities-nya ya. Nah, ada else-nya. Else-nya itu untuk no dates with activities. Artinya tidak ada tanggal dengan aktivitas. Berarti database-nya kosong ya. Lalu di sini ada selected date, set get view date. Nah, ini itu yang tadi, yang tombol untuk memilih tanggal yang spesifik untuk melihatnya ya. Misal ingin melihat tanggal berapa, dimasukkan submit dan akan ini. Dan akan dijalankan SQL command-nya select all from schedule, tabel schedule where date sama dengan selected date ya yang dipilih, order by priority ascent, result sama dengan connect query SQL ya, akan di connect. Lalu di sini nah ada if result noms-nya lebih besar daripada 0, akan pertama activities by hours sama dengan array. Ini ada inisialisasi array untuk menampung ya aktivitas yang digrupkan berdasarkan jamnya ya. Nah, while row sama dengan result fetch assoc, hour sama dengan row hour. If is set is not activities by hour, activities by hour sama dengan array. Ini nanti akan memunculkan semuanya ya yang ada di dalam database-nya itu. Lalu ini selected date is set view date-nya yang tadi ya. Nah, ini itu untuk ngecek ya. Ada selanjutnya if selected date is date, maka current hour itu interval date ya. Ini untuk mengecek current hour. Jadi fungsinya itu misal ini itu jam 12, maka nanti akan disusunnya yang mendekati jam 12 dulu gitu. Nah, else current hour 0. Ini itu apabila date-nya itu bukan date hari ini, melainkan melihat date yang bukan hari ini, maka current hour-nya akan di set ke 0 supaya bisa melihat dari 0 gitu. Ini lanjutan index.php-nya ya. Sort activities UK sort activities by hour. Ini akan menyusun aktivitasnya ya, ditampilkannya berdasarkan hour yang lebih dekat ke dalam current time ya, yang tadi fungsi yang tadi. Jadi kalau yang tadi current date itu emang current date itu hari itu juga, maka akan diambil jam segitu juga. Apabila tidak, maka jamnya akan 0 ya. Di sini ini fungsinya. Lalu display activities group by hour in a calendar like format. Ini artinya for each activities by hour, activities di sini itu yang akan menampilkan semua aktivitas per jamnya ya. Jadi di jam berapa ada aktivitas berapa dan priority berapa. Di sini ini itu untuk menampilkannya. Lalu ada juga ini form delete.php. Ya, form action delete.php ini itu untuk menyambungkan ke file delete.php, di mana
itu untuk menghapus data yang ada di dalam database-nya. Ya. Else, no activities for this date. Ini itu apabila kalian memilih suatu tanggal, tapi tidak ada aktivitas sama sekali, ini yang akan ditampilkan. Nah, close ya, sudah beres. Main footernya ada untuk copyright kelompok 1. Kita next. Nah, ini untuk hasil implementasinya ya. Jika dijalankan programnya, ini halaman utamanya ya, yang tadi ada schedule and organizer, ada activity untuk memasukkan nama activity-nya, priority-nya di set 1 sampai 9. Lalu ada date-nya, bisa tanggal, bulan, tahun, ada hour-nya. Nah, ini itu yang tadi saya bilang ya. Untuk view activities for date, di sini bisa dipilih date-nya untuk date berapa. Dan ini untuk view activities itu untuk melihat date-nya, ini kan memilih untuk 7 Juni. Nah, no activities for this date. Artinya di dalam database-nya itu tidak ada aktivitas untuk 7 Juni. Dan di sini tuh date with activities akan menampilkan ya tanggal-tanggal yang memiliki aktivitas di dalamnya. Jadi tidak usah menebak. Jadi bisa langsung dituliskan yang ada di sini ke dalam sini. Oke, ini untuk yang tadi lebih dekatnya ya, add activity. Ada activity, masukkan namanya, ada priority 1 sampai 9, ada date-nya dan ada hour-nya, lalu tombol add activity. Nah, ini untuk view-nya lebih dekatnya ya, ada view activities for date, bisa dipilih antara salah satu ini yang ada activities-nya ya, tanggalnya. Oke, next. Nah, ini untuk view activities yang ada ya. Ini untuk 12 Juni itu ada beberapa activities dan bisa dilihat di sort by hour. Ini jam 6 dulu, 7, 11, 12, 12.34, 12.35 dan 23.50. Ini karena ada apa namanya ya? Activitiesnya berjauh-jauhan gitu, jadi tidak ada apa namanya? Priority yang didahulukan. Jadi ini didahulukan, pertama itu berdasarkan jam, lalu kedua itu berdasarkan priority, tapi karena berjauhan gini maka didasarkan jamnya aja dulu ya. Oke, next. Untuk kesimpulan dan sarannya akan saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih Dafarik yang sudah menjelaskan source code dari kelompok kami. Mungkin sebelum ke kesimpulan dan saran, izinkan saya juga untuk share screen, di mana saya ingin mendemokan langsung jadi dari aplikasi yang sudah kita buat ini kepada teman-teman semua. Oke, saya ambil dulu share screen ya. Oke. Oke, kita langsung aja. Sini pertama-tama kita nyalakan dulu kan ya SAMPP-nya. SAMPP sudah nyala. Mungkin kita boleh buka juga nanti database-nya. Database yang kita punya. Sambil menunggu, kita buka dulu localhost /. Lalu saya buka di nah ini dia, sini saya sudah buka. Nanti jadi tampilan utamanya yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya akan seperti ini tampilannya. Dan date di sini date with activities sudah ada karena memang di dalam database-nya sudah terdapat aktivitas yang sudah kita masukkan gitu ya. Jadi tergantung di dalam database-nya. Jadi kita tunjukkan aja boleh ya database-nya. Di sini database-nya kita simpan di dalam database yang bernama organize. Di dalam tabel tabel itu schedule, dimana di dalam tabel schedule ini sudah terisi ya harusnya. Nah benar, di dalam tabel schedule ini sudah terisi beberapa activity yang sudah diisi, hour dan date juga ada. Benar kan tadi tanggal 6 dan tanggal 6 sudah ada ya semuanya.
di tanggal 6 dan juga 12 ya, di tanggal 12 dan di tanggal 6. Oh, potong. Nah, di sini tanggal 12 ada, tanggal 6 juga ada. Makanya tadi di web yang ini stamp di date with activities ini muncul. Nah, terus sebenarnya sih nanti kalau kita mau nambahin, kita tambahin misalkan activity yang kita tambahkan tidur ya. Nah, prioritas ini, jadi ini aktivitas yang pengen kita tambahin ini sebagai pengingat prioritas yang berapa. Misalkan tidur kita taruh prioritas pertama ya, prioritas pertama karena emang ya, kita butuh tidur ya hari ini. Lalu kita tambahkan di tanggal 12, mungkin ya di tanggal 12 bulan 6 tahun 2024 di jam 23.59 mungkin ya, 23.59 kita ada activity. Oke, dia langsung, mungkin di sini tidak terlihat, tidak nampak penambahannya karena kalau kita mau lihat kita harus view activities gitu. Tapi kalau kita lihat di dalam localhost atau dalam database-nya, nah, di sini sudah ditambahkan tidur ditambahkan pada tanggal 12 dan periodenya pertama dan di jam 23.59. Oke, kita langsung praktekkan saja untuk view activities. Kita buka tanggal 12 bulan 6 view activities. Nah, di sini ada ya 2359. Sini ada prioritas pertama tidur tadi kan, yang dijelaskan oleh rekan saya juga. Ketika ada jam yang sama, itu yang paling atas itu ditentukan dengan prioritasnya. Jadi prioritas, karena tadi tidur kita inputkan prioritas yang pertama, makanya tidur lebih atas daripada reading gitu. Nah, jadi date activities ini memudahkan kita untuk bisa menginputkan di dalam view activities for date. Jadi ketika ingin mencari sesuatu tanggalan yang kita masukkan atau aktivitas di tanggal mana yang sudah kita masukkan, itu tampil di date activities gitu. Nah, untuk menilainya gampang, misalnya kita pengen delete reading, kita delete. Nah, jadi ketika kita delete, kita akan balik lagi ke index, lalu ininya akan di set di mana di tanggal hari ini kita sedang membuka web ini gitu. Makanya kita harus cari lagi di tanggal 12. Kita lihat di jam tersebut tinggal tidur saja. Jadi baca buku sudah tidak ada. Nah, ini kalau kita untuk membuktikan apa benar di tanggal 6 itu ada aktivitas yang sudah kita tandakan, kita lihat ternyata ada satu aktivitas yaitu reading. Nah, itu mungkin penjelasan dari website yang kita buat dan juga penjelasan dari database yang juga kita buat. Segitu saja, mungkin boleh di share screen lagi kembali untuk PPT-nya, silakan. Kita tolong di share screen kembali PPT-nya. Oke, mungkin saya lanjutkan kembali untuk presentasinya. Kita masuk ke dalam kesimpulan dan saran gitu ya. Boleh di next. Oke, kesimpulan dari penelitian ini, kita membahas penerapan algoritma greedy dalam manajemen waktu untuk membantu mengelola dan memprioritaskan aktivitas dalam jangka waktu terbatas menggunakan teknologi modern. Nah, penggunaan algoritma greedy dalam aplikasi manajemen waktu meningkatkan kemampuan pengguna untuk memanfaatkan waktu yang tersedia secara maksimal dengan memprioritaskan aktivitas yang paling penting dan mendesak. Selain itu, kesimpulan yang bisa kita dapat terdapat 3 poin. Pertama adalah manajemen waktu dengan teknologi. Aplikasi manajemen tugas dan perangkat lunak kalender sangat membantu dalam pengelolaan waktu, dan penggunaan notifikasi dan pengingat otomatis meningkatkan efisiensi manajemen waktu. Yang kedua, efektivitas algoritma greedy. Algoritma greedy terbukti efektif dalam memilih dan menjadwalkan aktivitas berdasarkan prioritas. Nah, algoritma ini mampu menentukan aktivitas yang harus dilakukan terlebih dahulu berdasarkan urgensi, durasi, dan kepentingan, dan memberikan solusi optimal pada setiap langkah. Yang ketiga, pengembangan dan implementasi algoritma. Algoritma greedy yang dikembangkan dalam penelitian ini berhasil mengoptimalkan penjadwalan aktivitas dengan memprioritaskan kegiatan yang paling mendesak atau penting. Nah, implementasi algoritma dalam aplikasi berbasis web memperlihatkan cara praktis untuk mengatur aktivitas harian dengan efisien. Itu mungkin kesimpulan yang bisa kami ambil dari penelitian kali ini, dan ini bisa di next. Lalu saran yang bisa kita ambil dari penelitian yang kami lakukan ini, yang pertama adalah pengembangan lanjutan dari algoritma. Nah, jadi tambahkan mekanisme untuk menangani aktivitas yang saling terkait atau memiliki ketergantungan agar penjadwalan dapat mencerminkan kompleksitas yang lebih realistis. Nah,
Serta kembangkan juga nih algoritma yang mempertimbangkan lebih banyak kriteria seperti kepuasan pengguna atau dampak jangka panjang, bukan hanya urgensi dan durasi saja. Lalu saran yang kedua, integrasi dengan teknologi lain seperti kecerdasan buatan AI untuk memberikan rekomendasi aktivitas atau menilai penting aktivitas secara otomatis berdasarkan pola pengguna user. Nah, serta pastikan aplikasi dapat diintegrasikan dengan kalender atau alat manajemen waktu lainnya yang sudah digunakan oleh pengguna seperti Google Calendar atau Microsoft Outlook. Lalu saran yang ketiga, peningkatan kinerja dan skabilitas, di mana untuk mengurangi waktu pemrosesan algoritma dan meningkatkan responsivitas aplikasi terutama untuk dataset besar, serta rancang arsitektur sistem yang dapat dengan mudah dilaksanakan atau diskalakan untuk menangani peningkatan jumlah pengguna atau aktivitas tanpa mengurangi kinerja dari si aplikasi. Oke, jadi next. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1 kelas 4C Informatika tentang pemanfaatan algoritma Greeby dalam scheduling kegiatan sehari-hari. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang dari saya yang salah dan kurang mengenakan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.